Halo, selamat pagi saudara. Anda saat ini berada di segmen Ulasan Kompas. Kita akan membahas ada informasi apa saja yang berada di Harian Kompas edisi hari ini saudara. Di foto di halaman utama kita melihat ada foto sebuah acara peringatan Puncak Bulan Bung Karno yang diselenggarakan kemarin saudara. Dalam sebuah foto ini terkait acara yang diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta yang dihadiri oleh ribuan kader PDI Perjuangan. Mereka diinstruksikan untuk memenangkan partai dan Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Nah, selengkapnya informasi ini juga tertuang ada di bagian bawah foto ini juga yang berjudul PDIP Panaskan Mesin Politik. Nah, dalam kesempatan ini saudara, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini meminta kepada ribuan kadernya yang memenuhi stadion berkapasitas lebih dari 77.000 orang ini untuk solid bergerak turun ke masyarakat guna memenangkan partai dan Ganjar Pranowo sebagai presiden di pemilu 2024 saudara. Dan inilah yang bisa menjadi poin penting dalam acara kemarin saudara, di mana acara ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin saudara. Nah, acara ini juga dihadirkan oleh sejumlah menteri dan pimpinan partai politik yang ikut mengikuti acara bertema Mengepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya saudara. Menteri yang hadir diantaranya ada Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian ada Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dan juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono saudara. Nah, dalam kesempatan ini juga Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ini juga dalam pidatonya ini memperkenalkan ada 3 partai yang menjadi pendukungnya. Salah satunya ada partai P3, kemudian partai Hanura dan juga Perindo yang dimana mereka juga hadir dalam acara ini saudara. Kemudian juga hadir ada sejumlah ketua umum dari partai lain seperti ketua umum dari partai Golkar, kemudian wakil ketua umum PKB dan juga ketua umum PAN saudara. Kemudian kita beralih ke informasi selanjutnya di sebelah kiri soal Piala Dunia U17 saudara yang berjudul Kans Kedua Indonesia untuk Mendunia. Indonesia akhirnya mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 saudara. Ini bisa menjadi hal yang penting khususnya bagi kita semua untuk bisa memperkenalkan Indonesia ke dunia. Sejumlah hal pun ini telah diantisipasi agar pengalaman pahit yaitu kegagalan menggelar Piala Dunia U20 ini tidak terulang. Maka dari hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga meminta rekomendasi dan juga kerjasama dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk bisa bekerja sama agar pengalaman yang kemarin tidak terulang. Pertunjukan Indonesia sebagai tuan rumah ajang kedua tahunan itu menggantikan Peru diputuskan melalui sidang Dewan FIFA pada Jumat malam kemarin saudara. Nah, alasan kenapa ini digantikan Indonesia karena Peru dirasakan oleh FIFA bahwa FIFA menganggap Peru masih belum bagus secara infrastrukturnya sehingga ini digantikan oleh Indonesia. Sehingga ini menjadi ajang yang sangat penting bagi kita semua saudara. Turnamen ini nanti akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang saudara.